Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai aja. Saya akan izin share screen. Ya, sudah disiapkan alat tulisnya? Siap ya? Oke, saya izin share screen dulu teman-teman. Oke. Oke, sip. Ini dia. Oke, teman-teman. Oke, nggak susah kok ya. Yang pertama, kita langsung mulai aja. Tiga hewan memiliki skor sebagai berikut. Burung hantu 80% per seperlima, kucing 0,75 kali 45 gitu ya nih. Terus anjing 3/4 kali tambah 10%. Urutkan dari yang terkecil ke besar. Oh, gampang ini ya. Oke, ini gak usah kalian kerjain deh, biar saya yang ngerjain ya. Oke, yang ini mah gak usah dikerjain. Ini saya yang ngerjain aja karena saya yakin semuanya bisa, cuman masalah cepat atau tidak aja gitu ya. Terserah mau dibikin ke bentuk persen boleh, mau bentuk ke pecahan juga tidak masalah. Oke, kita coba bahas aja ya. Nah, kali ini nggak ada isu ini ya. Berarti ini 8/10 ditambah 1/5 atau 8/10 ditambah 2/10 gitu ya. Jadi 10/10 atau satu. Oke, gitu ya. Yang kedua, 0,75 itu sama aja 3/4 ya kan ya, dikali dengan 4/5 saya coret gitu ya, jadi 3/5 atau 6/10 gitu ya. Oke, sip. Atau sama aja nih 60% lah kalau dibikin persen ya, ini sama aja 100% gitu kan. Sip. Ini 3/4 itu sama dengan 75% ditambah 10%, berarti sama dengan 85%. Oke, berarti artinya di sini 100%, 60%, 80%. Paling kecil berarti kucing, anjing, terus hantu ya. Berarti kucing, anjing, hantu. Oke, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, pokoknya yang gampang saya ngerjain ya. Oke, yang agak mikir atau yang mikir kalian yang ngerjain. Oke, ini dia. Yang berikutnya ini kayaknya agak mikir dikit lah. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada gambar. Ya, ini ada X 0,Y0, terus ini ada garis gitu ya. Oke, dan ini ada D gitu ya. Jika jarak horizontal suatu titik X 0,Y0 ke garis X sama dengan 3Y-2, misalnya ini garisnya ya. Oke, ini misalnya garis X. Nah, garis X sama dengan 3Y-2. Oke, definisikan sebagai ini definisinya. Seperti pada gambar, tentukanlah jumlah jarak horizontal dari titik-titik berikut ke garis tersebut. Ini sebenarnya nggak begitu masalah karena kalian hanya tinggal memasukkan aja, kecuali kalau rumus ininya nggak dikasih tahu. Ya, dikasih tahunya cuma ini doang dan rumusnya nggak kasih tahu, berarti kalian harus cari rumusnya dulu. Ini kebetulan si pembikin soal berbaik hati ya, kalian sudah dikasih tahu D-nya. Maka jumlah jarak horizontalnya. Oke, yuk silakan kerjain ya. 1 menit. Nah, silakan. Nah, Mbak Yu dan Kang Mas. Nah, silakan. Hmm, udah ada siapa aja nih yang gabung hari ini? Saya cek deh. Ada A. A itu berarti adiknya B ya. Ada Ardel, ada Imrod, ada Ines, ada siapa lagi nih? Raffi, ada Natasha, ada Sabrina, oke Sabrina, ada Salma, ada Salma itu Ayu ya. Ada Sofan. Nah, ada Sofyan. Oke, silakan. Oke, kalian boleh kerjakan. Nah, ini hanya ngitung jarak aja. Nah, Mas, kok suaranya gak masuk ya? Cek, cek, cek. Masuk kan ya sekarang ya? Oke. Tadi ya, berarti itu ya. Oke, silakan. Yuk. Ayo Net. Ah, Net. Oh, Netnya Natasha. Oke. Oke, silakan. Nah, 1 menit. 1 menit. 1 menit. Raffi kirain jawab ternyata absen ya. Oke, ayo Vi. Oke. 1, 2, 3, 4 ini pernah kalau nggak salah dipakai teman. 5, Imrota 5. Ayo yang lain. Nah, jumlahnya ya, jumlah jarak horizontalnya. Berarti kalian cari satu persatu ya. Itu sebenarnya tinggal kalian masukin aja ya. Oke, yang lain. Jadi rumusnya saya tulis ulang, bukan saya tulis ulang deh. Ini ya, rumusnya ini ya. Fokus pada rumus itu aja. Satu, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, kita cek ya. Apakah benar jawaban
Imrod. Oke, cek ya. Berarti yang ini. Sorry. Mana tinggal masukin aja sih, teman-teman ya. Berarti jaraknya ya adalah yang ini adalah D-nya. Itu X0 itu berarti 4. Kurangi 3 kali Y0. 3 kali Y0-nya berarti 1. Berarti 3 kali 1, 3. Kurangi Y, kurangi 2 ya 2. Gitu kan. Berarti 4 kurangin 1 berarti 3. Gitu ya. Sip. Yang D yang ini. Berarti jaraknya adalah rumusnya X0. X0-nya berarti 5. Kurangi, ini dia rumusnya. 3 kali Y0. 3 kali 2 berarti 6. Kurangi 2 lagi. Seperti itu ya. Berarti 5 kurangi 4 yaitu 1. Nah gitu. D-nya ini lagi masukin berarti ini 6. X0-nya 6 kan ya. Kurangi 3 kali Y0. Ini Y0-nya 3. Berarti 3 kali 3 9 kurangi 2. Oke, 9 kurangi 2 7. 6 kurangi 7 minus 1 dimutlakkan jadi 1. Dijumlahkan semua jadi 5. Weh, betul saudara-saudara. Imrod betul. Sip, cakep. Gampang ya? Oke, gitu ya. Nah, yuk fokus. Nah, hitung-hitung ini kalian pas UTBK. Jadi ketemu soal kerjain gitu ya. Lanjut. Nah, ini dia. Mas, Oke, yang ketiga itu bukannya min satu ya? yang Mutlak mana? dia nggak jadi. Oke, yang mutlak ya. Oke, kan jarak soalnya ya. Kalau jarak pasti dia positif. Oh, gitu ya, Nat ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, nomor 3. Terserah kalian mau dieliminasi boleh, mau diakal-akalin juga boleh, silakan ya. Di sini ada 3 persamaan. Satu, dua, tiga. Oke, solusinya A, B, C. Berarti X itu A, Y itu B, Z itu C. Di antara ini semua manakah yang benar? Oke, silakan. Ini lebih dari 1 menit boleh lah, ya, nggak masalah. Oke ya, kerjain ya teman-teman ya, biar kalian terbiasa cepat ngerjainnya. Oke, oke silakan. Nah, nggak usah takut salah ya. Nah, salah itu biasa. Nah, mendingan salah sekarang daripada salah nanti ya. Nah, oke silakan. Ayo Nes, jawab Nes. Yuk, step. Nes Stefani. Teman-temanmu kok nggak pada ada sih, step. Makin dan lain-lain cuman step aja nih yang kelihatan. Oke, silakan. Yuk. Ah, ini mau dieliminasi boleh, mau diakalin juga boleh, ya. Oke, tapi biar kalau UTBK itu sering sekali yang lain turu turu soalnya hujan soe Mas. Oke. Yo, sing lihat doning angkringan paling iki yo. Oke. Ayo, yuk. Nanti kalau udah ada yang jawab baru kita kerjain ya. Akal-akalnya biasanya ya persamaan satu tambah dua, satu tambah tiga, atau satu kurangi dua, satu kurangi tiga, atau dua persamaan satu kali dua, dua kali persamaan satu kurangi dua gitu ya. Hmm. Mau diakalin boleh, mau dieliminasi boleh. Oke, satu, dua, tiga. Oke, oke, teman-teman sambil ngerjain, coba sambil saya bahas ya, teman-teman ya. Berarti artinya di sini posisi X itu adalah A, posisi Y itu B, posisi Z itu C, gitu ya, teman-teman ya. Oke, berarti saya tulis ulang nih. Berarti yang pertama itu adalah 2A ditambah B sama dengan 6. Yang masih ngerjain, terus ngerjain nggak masalah. Persamaan kedua adalah berarti 2B min C sama dengan min 9. Yang ketiga itu adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 10. Gitu ya. Cek yang ini. 2A tambah 4B min C. 2A tambah 4B min C. Biar muncul 4B kira-kira kayak mana? Oh ini tambahin ya. Oh ini 3B maaf. Ini sorry 3B. Ah, oke. Tambah ini kayaknya nih. 2A ini tambah ini 4B min C. Oh iya betul ya. Persamaan satu ditambah persamaan 2. Ya kan? Persamaan satu ditambah persamaan kedua ketemunya 2A ya kan ya. 2A
ditambah 4B min C. 1 tambah 2 berarti min 3. Oh, betul. Ya, berarti satu betul. Gitu ya. Kalau satu betul, berarti yang ada satunya betul. Ada satunya betul. Ada satunya betul. Nggak ada satunya salah. Nggak ada satunya salah. Ini ada satunya kan. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. A. Natasha jawabnya A. Oke, kita cek ya. 1 sama 2 betul. Satu betul. A min C. A min C itu apa sama apa ini kira-kira? A min C. A min C. A min C. Oh ini kayaknya nih. Persamaan satu kurangi persamaan 3. Ya. Ini kurang ini A. Ini kurang ini habis. Ini min C. Gitu ya. Oke. Satu kurangin 3. Satu kurangin 3 itu berarti artinya 2A kurangi A jadi A. B kurangi B habis tinggal min C gitu kan ya. Berarti A min C. Satu kurangin 3. Berarti 6 kurangi 10 min 4. Sip, betul. Berarti yang ada duanya betul. Yang ada duanya betul, nggak ada duanya salah. Nah, ini ada duanya betul. Berarti tinggal antara A sama E gitu ya. Kalau A sama E berarti ngeceknya tinggal yang empatnya saja. Kalau 4 betul berarti yang jawabannya E. Kalau 4 salah berarti jawabannya A gitu ya. Oke, kita coba cek yuk, yuk coba cek. Kita cek. 2A min 2B ada nggak ya? 2A min 2B. 2A min 2B. Oke, coba kayaknya persamaan satu kurangi 2 nih ya. 2A. Nah, kurangi ini gitu ya. Oke, kita cek ya. Satu kurangin 2 untuk persamaan keempat. Ya, satu kurangin 2. Nah, bener nggak nih kita cek coba. Berarti 2A. Udah 2A bener ya kan ya. Oke, kita cek 2A. Terus ini kurangi ini kan jadi min 2B ya. B kurangin 3B. Jadi min 2B ya nggak? Jadi min 2B. Gitu kan? Terus di sini min C. Min jadi plus kan? Nah, jadi plus C. Sama nggak? Sama ya. Nah, apakah benar? Ya. 1 kurangi 2 6 kurangi min 9 15 betul ya? Betul. Betul. Gitu ya. Oh, ternyata yang 4 betul. Yang ada empatnya mana? Yang ada empatnya ini. Ya nggak? Berarti yang benar yang E. Oke. Kayaknya Natasha nggak ngecek yang empatnya ya, Nat ya. Gitu. Yang 4 ternyata benar ya. Karena 1 kurangi 2 hasilnya 2A min 2B plus C sama dengan 15. Oke, berarti otomatis yang ketiga juga betul. Gitu. Gitu ya. Oke, sip. Lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak nih sampai sini? Ya, aman ya? Oke. Cet, 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 cet. Aman, aman Mas. Oke, lanjut. Berarti nomor 4. Nah, ini dia. Wah, ini agak panjang kayaknya nih kalau udah kayak gini. Oke, saya bantu baca. Nah, diberikan sistem pertidaksamaan linear seperti ini, X min 2Y plus 4 lebih besar sama dengan 0, gitu kan. 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 12. X lebih kecil sama dengan 6. Gitu ya. Berarti ada 3 garis nih kalau kalian perhatikan ya. 3 garis. Terus nanti dari 3 garis ini dibikin sebuah daerah. Ya kan ya. H adalah daerah penyelesaian persamaan tersebut. Maka pernyataan yang benar adalah H merupakan daerah segitiga. H berada pada kuadran 1 dan 2. Titik 2,4 terletak pada H. Huruf X4 melewati garis H, Y sama dengan 3 memotong H. Gitu ya, kita cek nanti ya. Oke, ini harusnya jawaban lebih dari satu nih. Sorry, ini harusnya ada kata-katanya. Jawaban, jawaban lebih dari satu. Oke, kerjakan. Yang agak mikir atau yang susah kalian yang ngerjain wis ya. Oke, yuk. Ayo Nat, coba lagi Nat. Tadi barusan hampir betul Nat. Oke, yang lain. Oke, yang sambil makan siapa tadi katanya? Sabrina ya sambil makan ya. Yuk Yasmin, Step, Sofyan, Salma, Salma Ayu, Natasha, Imro. Oke, Ines. Oke, Raffi, Evi, Jovi. Nah,
Silakan. Yo, 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 yo. Ah, ya. Hmm. Ya, ini agak lumayan sedikit panjang. Kalau ini lebih dari 1 menit atau bahkan lebih dari 2 menit, saya pikir nggak masalah. Ya, karena mungkin ini agak. Mas mau tanya, Hmm, boleh. itu kalau empat pindah ruas tandanya dibalik apa enggak? Kalau pindah ruas enggak. Jadi tandanya di balik itu kalau dikalikan minus ya. Oh. Oke. Saran saya ini kalian gambar dulu aja, ya. Nah, kalian gambar nanti akan kelihatan daerahnya, ya. Oke. Yang nggak tahu ditanyain nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oh, udah nggak ngerti tanyain. Ayo Imrod. Ah, Imrod saya panggilnya apa ya enaknya ya? Sani aja kali ya. Ayo San. Ah, Imrota kamu biasa dipanggilnya apa Im? Tasa. Oh Tasa. Oke. Oh iya di depannya ada. Ayo Sa, jawab Sa. Iya. Jadi bentuknya dibikin daerahnya dulu, nanti dicek ya jawabannya satu persatu. Oke, silakan. Ini lebih dari 1 menit masih oke lah, nggak masalah. Ya, silakan. Nah, Yasmin. Nah, yes. Ayo Nes. Nah, ini ada orang jauh nih. Oke, ada kayak juga ternyata. Jawabannya lebih dari satu ya, yang ini ya, teman-teman ya. Kalau kalian mau gambar presisi untuk latihan di garis buku kota itu lebih enak nih, lebih cepat, langsung ketahuan ya. Step jawabannya D, D aja. Jawabannya lebih dari satu ya teman-teman ya. Ini bocornya kalau nggak salah jawabannya sebentar. Yang benar ada satu, dua, ada tiga jawaban yang benar nih. Nah, oke. Step baru salah satunya D. Salah satunya D bolehlah step ya. Berarti pasti ada dua lagi ya yang harusnya benar ya. Oke, silakan. Ya. Berarti B E D. B E D. Berarti BDE ya. Nanti ya. Neonasia ya. Oke, kita coba ya saya. Oke, yuk. Teman-teman kita gambar. Nah, Ines AD. Oke, D D D udah ada D semua ya. Kita cek. Yang pertama adalah kita gambar ini ya teman-teman ya. Nah gitu ya sambil kalian jawab. Nah ini kalau kita gambar ini kan berarti artinya kalau X-nya gini kan. Kalau X-nya 0, Y-nya ketemu berapa nih? Kalau X-nya 0, Y-nya ketemu 2. Nah gitu kan ya. Kalau Y-nya yang 0, kalau Y-nya yang 0, Y-nya 0, X-nya ketemu min 4. Gitu kan? Nah, nanti tinggal kita gambar. Sorry, kegeser. Gitu ya. Yang kedua. Oke. Yang garis yang kedua. Ini X, ini Y. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya ketemu 6. Gitu kan ya. Kalau Y-nya yang 0, X-nya ketemu 4. Nah, gitu ya. Tinggal kalian gambar. Ines, AD, BED. Oke, ini lebih kecil dari 6. Oke, yuk kita gambar. Kalau kita gambar, teman-teman. Ini sumbu Y, ini sumbu X-nya. Nah, oke, X, Y. Titik-titik taruh yang pertama 0, min 4. X-nya 0, Y-nya 2, berarti sini 2. Misalnya ya. Terus Y-nya X-nya min 4. Nah, di sini min 4. Misalnya. Saya tarik garis ya ke sana ya. Nah, seperti ini. Oke. Sip. Terus berikutnya X-nya 4, Y-nya 6. Wah, Y-nya 6 di mana ya nih? Kurang tinggi ya. Oke. Anggap aja di sini wes. Y-nya 6. X-nya 4 di sini. Ya, kurang presisi harusnya tapi nggak apa-apa wes. Ini dia. Oke. Terus berikutnya lagi, arsirannya teman-teman, arsirannya saya kasih panah aja ya. Yang ini lebih besar berarti di kanannya. Nah, ini di kanannya, daerahnya di sana. Yang ini juga lebih besar berarti di kanannya. Nah, ini daerahnya juga berarti di sana. Gitu ya, ini di kanannya berarti dari sana. Terus satu lagi, X lebih kecil sama dengan 6. Berarti saya ambil di sini misalnya angka 6. Berarti garis lurus gitu ya. Nah, ya. Oke, ini berarti garis lurus panjangin lagi ke sana. Ini panjangin lagi berarti ke sana. Oke.
Maaf. Ini harusnya dipanjangin ke sana gitu ya. Ini juga sama, lurus ke sini. Teman-teman, karena ini lebih kecil dari 6, ini berarti daerahnya di kirinya. Gitu ya. Berarti kalau kalian lihat manakah yang terbatasi oleh semua ya berarti ini. Yang segitiga ini. Sip gitu ya. Berarti inilah daerahnya. Nah, yang warna kuning ini. Oke, betul ya. Berarti daerah yang pertama segitiga. Betul. A. Gitu ya. Tadi udah A sama D udah betul tuh. Tinggal satu lagi apa ya? Oke, berada di kuadran satu dan 2 katanya. Enggak, iya enggak? Salah ya. Kuadran satu dan 4 harusnya. Ya, berarti ini salah. Apakah 2,4 terletak di 2,4 ya? Apakah 2,4 itu terletak di daerah H? Nah, kita nggak tahu tuh 2,4. Terserah kalian, caranya bisa dipotongkan antara dua garis ini, gitu ya, atau dimasukkan. Kalau dimasukkan gini teman-teman, kalau kalian mau ngecek sebuah titik, apakah itu di daerahnya atau enggak, kalian boleh masukin gini. Pertama kalian punya X min 2Y ditambah 4 lebih besar sama dengan 0. Kan disuruh ngecek 2,4 ya. 2,4. Berarti X yang masukin 2, Y-nya masukin 4. Gitu ya. Apakah ini benar atau enggak? Kalau kita lihat 2 kurangin 8 ditambah 4 lebih besar sama 0. Salah ya. Ini kalau kita lihat kan min 2 ya enggak? Min 2 lebih besar berarti salah. Kalau sudah salah berarti dia tidak termasuk di daerahnya. Nah, oke, sip gitu ya. Tadi nomor dik benar katanya ya. Tapi gimana Mas? Apakah dia melewati ya? Kita gambar aja sebenarnya yang ini ya, yang G ini ya. Oke, kalau kita gambar yang G itu kan sama aja Y sama dengan 2X min 4. Kalau kita gambar gitu ya. Ini X-nya, ini Y-nya. X-nya 0, Y-nya berarti min 4. Y-nya 0, X-nya 2. Gitu kan ya. Berarti X-nya kebalik saya. Nah, Y-nya 0, X-nya 2. Gitu ya. Berarti X-nya di 2 dan Y-nya di min 4. Gitu ya. Ternyata kalau digambar ya motong dia. Berarti benar melewati. Betul. AD satu lagi apa? E. Gak sih? Ya kayaknya ya harusnya ya. Y sama dengan 3 memotong. Ya. Kalau Y sama dengan 2 kan di sini. Y6 kan di sini. 3 berarti kan kurang lebih di sini ya. Di antara antara 2 sama 6 ini 3. Ya ini dia betul. Ini garis Y sama dengan 3 memotong. Betul ya? Berarti yang betul adalah A, D sama E. Gitu ya. Sip. Bisa kan? Duh. Ines AD kurang E. Nasya DEB, salah di A-nya aja ya kan mana tadi Natasha A, Natasha A, mana tadi? Oh belum ya. Oke, step D. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, bisa ya. Lanjut Mas, lanjut. Oke, oh salah arsir oh ya. Oke gitu ya. Oke lanjut. Mana nih berikutnya? Flowchart ini. Oke teman-teman. Ini soalnya saya karena ini soalnya panjang banget, saya kasih tahu langsung aja. Jadi gini, ini ada flowchart, ini ada flowchart. Nanti yang dicari itu adalah nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, gitu ya. Sedangkan di sini dikasih tahu nih, di sini dikasih tahu jika X-nya 3 ketemu Z-nya 7. Nah, saya kasih tulis di sini ya. Jika X-nya 3, X-nya 3, Z-nya itu ketemu 7. Dan satu lagi, jika X-nya 2, X-nya 2, itu Z-nya ketemu 15. Oke, gitu ya. Yang ditanyakan di soal, untuk 5, 6, dan 7 nanti ya. Ini 5, 6, dan 7 harusnya. Eh, yang ditanyakan di soal, berapakah nilai A dan B-nya. Nilai A-nya berapa, nanti nilai B-nya berapa. Silakan kalian kerjain ya. Jadi ini nomor 5 ditanyakan A-nya, nanti yang nomor 6 ditanyakan B-nya. Ya, jadi langsung aja kita bahas di satu tempat ini. Kalian cari A-nya berapa, Hmm. A-nya berapa, dan B-nya berapa. Oke, silakan. Saya gedein ininya ya. Ini sengaja saya tulis ulang biar kalian nggak
terlalu kecil gambarnya ya. A-nya berapa, B-nya berapa. Yuk, silakan. Ya, fokus pada flowchartnya aja ya. Nah, ini buat kalian yang nanti mau ke jurusan IT harus terbiasa dengan soal-soal seperti ini, soal flowchart ya. Oke, silakan. Nggak susah ya. Nah, yang penting kalian ingat aja tentang FPB dan KPK ya. Kemarin masih banyak yang lupa ya, KPK dan FPB. Yuk, silakan. Nah, Mas Bro, Mbak Sis. Nah, silakan. Nah, ini sih 2 menit lah ya, 2 menit. Tapi kalau 2 menit untuk dua soal ya, berarti satu soalnya kalian bisa kerjain dalam 1 menit. Yuk, fokus pada soalnya. Yuk, 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 yuk. Silakan. Mana yang jawab mana? Kita tunggu siapa nih yang jawab duluan ya. Salah nggak apa-apa ya teman-teman, barusan kan sebagian benar, sebagian belum lengkap nggak masalah ya. Silakan, yuk. Satu, dua, tiga, empat. Yuk, gampang ya ini ya. A-nya berapa? A3B10. Oke. Tasa udah jawab ya. A3B10. Oke, yang lain? Silakan. Oke. Yuk, nah, saya hitung sampai 10 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Tereng. Kita bahas ya. Saya gedein ya. Kita fokus di sini. Kalau X-nya 3, maaf. Kalau X-nya 3 ketemu Z-nya 7. Yang masih ngitung terusin nggak apa-apa. Ya. Oke, yuk kita hitung. X-nya 3. Kalau X-nya 3, berarti kita terus ya. K sama dengan 3 kali 3, 9. Berarti K-nya 10. Apakah 10 kelipatan dari 5? Iya. Ya kan ya? Oh iya. Oke, maaf nih saya kayaknya salah ya. Harusnya ada iya dan tidaknya ya sini ya. Nah, ini iya ini tidak harusnya. Gitu. Jangan-jangan kalian bingungnya masalah itu ya. Itu kurang iya, kanan, tidak, kiri ya. Sorry. Gitu ya. Berarti M-nya kita nggak tahu. Berarti tapi ini kita dapat bahwa M sama dengan A kali FPB. FPB dari X itu 3 dan K 10. FPB-nya 1 ya yang bisa membagi 3 dan 10. Berarti segini itu nilainya 1. Berarti M sama dengan A. Oke, gitu ya. Kalau M sama dengan A, berarti kita dapat Z-nya. Z-nya sama dengan 2M ditambah 1, gitu ya. Z-nya dapat 7, berarti 7 sama dengan 2M ditambah 1, berarti 2M sama dengan 6, berarti M-nya 3. Karena A-nya sama dengan M, berarti A-nya juga 3. Oke, betul. A-nya 3. Sip, cakep ya. Lanjut, yang ini. Nah, yang berikutnya. Ini M, kita masukin lagi. Karena K-nya itu adalah 2, berarti di sini kita dapat K-nya adalah 3 kali 2 6, berarti K-nya 7. Gitu ya. M-nya, M-nya adalah KPK dari X-nya itu 7 sama K-nya, X-nya 7, X-nya 2 maaf. X-nya itu 2, K-nya 7. KPK 2 dan 7. Berapa KPK 2 dan 7? 14 ya. Oke, berarti ini B-nya. Oke, berarti ini M sama dengan 14 dibagi B. Oke, Z-nya katanya di sebelah kiri itu 15. Langsung ya, berarti Z sama dengan 2M tambah 1. Berarti 14 sama dengan 2M tambah 1. Oh, Z-nya 15, maaf, maaf, sorry, sorry. Z-nya 15. Oke ya. Z-nya 15, berarti 2M sama dengan 14, M-nya berarti 7. Kalau M-nya 7, berarti 7, 14 dibagi B, berarti B-nya 2 ya harusnya ya.
Nah, gitu ya. Oke, tadi saya soalnya ya dan tidaknya kurang ya. Oke. B-nya harusnya 2, berarti B-nya ketemu 2, A-nya ketemu 3. Oke, sip, dapat. Nah, oke, gitu ya. Oke, berarti saya hanya kurang gambar tadi ya. Oke, lanjut ya. Aman ya sampai sini ya. Ini biasa aja, flowchart biasa aja. Mungkin teman-teman yang masih bingung mungkin di FPB aja, FPB sama KPK ya. Oke, selanjutkan. Nah, berarti A-nya sudah ketemu tadi. A-nya ketemu berapa tadi? 3. A-nya 3. Gitu ya. B-nya, B-nya ini harusnya ada iya-nya di sini. Sorry, ini ada iya-nya, ini ada tidaknya. Oke. B-nya, ini B-nya ketemu tadi 2. Gitu ya. A-nya 3, B-nya 2. Sip, yang ini, yang ini saya ngerjain deh ya. Oke, karena ini sudah tinggal bahas aja nih. Lihat, perhatikan di sini. Jika menggunakan nilai A dan B yang sudah ditemukan, jika diberikan X-nya 5, berapakah nilai Z-nya? Gitu ya. Dikasih tahu tadi, A-nya sudah ketemu 3 dan B-nya sudah ketemu 2. Kalau iya ini ke sini, kalau tidak ini ke sini. Gitu ya. Ditanyakan jika X-nya 5 berapa Z-nya. Tanyakan jika X-nya 5, Z-nya berapa nih. Gitu. Ya udah, tinggal masukin. Kayak berarti X-nya 5, berarti K-nya ketemu berapa? K-nya ketemu 16 ya. Oke. X-nya 5, berarti X-nya 5, berarti K-nya ketemu 16. Ngerti ya sampai sini ya? Oke Mas, K-nya 16. Kalau K-nya 16, berarti kita dapat M-nya. Berarti M-nya sama dengan KPK. KPK dari X-nya 5 sama 16. Gitu. 5 sama 16 itu berapa itu KPK-nya ya? Berarti ini B, gitu ya. B-nya tadi udah ketemu. B-nya berapa tadi? 2 ya. Berarti M-nya sama dengan 5 sama 16 berapa KPK-nya? 80 ya. Berarti 80 dibagi 2. Berarti M-nya adalah 40. Oke. Z-nya 2M berarti 2 kali 40 ditambah 1. Berarti Z-nya adalah 81. Oke, sip. Dah gitu aja. Ya. Ini nggak ada isu ya karena ini nggak masalah harusnya. Aman ya? Proses ginian ya. Oke, berarti tadi soalnya harusnya ada ya dan tidaknya. Oke. Yang ini. Yuk, ini gampang harusnya. Ini kalian yang ngerjain ya. Ini harusnya nggak boleh lebih dari 1 menit ya. Saya bantu baca soalnya ya. Perhatikan gambar segitiga berikut ya. Untuk nomor 8, 9, dan 10. Ini ada P, ada Q, dan ada R. T adalah pada QR. Diberikan sebuah segitiga P 2,2, Q 8,2, dan R 8,6. Titik T terletak pada garis QR. Berarti di sini ya titik T. Nggak tahu posisinya di mana. Diketahui luas daerah segitiga PQT 9. PQT itu berarti sini. Ini luasnya adalah 9. Pertanyaannya, jika T itu adalah X, Y, maka X kurangi Y berapa? Oke, silakan. Ya, ini nggak susah kok. Yuk silakan saudara-saudara. Sebangsa dan setanah air. Oke, cek. Oke, suara saya aman ya karena di belakang saya masih hujan lumayan. Oke, silakan Mas, Mbak. Nah, silakan. Tasa boleh, Nagita ya ada Nagita. Ada Nasya, Natasha, Raffi, Yasmin, Step, Yasmin, mana? Kai, Ines, ada News ya Bu. B bukan Mas, B kah? Oke, B itu 3. Bisa jadi. Ya, Tasya juga 3. Kita cek ya. Karena dia luasnya itu adalah berapa luasnya 9. Luasnya sama dengan 9. Luas itu alas kali 3 kan ya. Berarti sini alasnya adalah berapa ini? 6. Ya kan ya. Berarti 6 kali tinggi bagi 2 sama dengan 9. Gitu kan ya. Berarti 3 kali T sama dengan 9. Berarti T-nya adalah 3. Gitu ya. Berarti ini ke sini 3. Gitu kan ya. Kalau 3 berarti tinggal tambahin 2 tambah 3. Ya kan ya. Berarti 8. Sorry. Titiknya sini berarti adalah 8,5. Ya kan ya. Karena 3. Betul ya. 3 kalau 8,5 berarti X-nya 8, Y-nya 5. Betul berarti. Yang ditanyakanlah X min Y. Berarti 8 kurangi 5 berapa? 3. Loh, gampang kan? Asal kalian mau sat-set, langsung ketemu.
Sip, gampang ya. Lanjut, nggak masalah ini ya. Lanjut yang ini. Panjang ruas PT. Panjang ruas PT ya, bisa nih harusnya ya. Saya deh yang ngerjain yang ini ya. Oke, saya milih yang gampang aja. Tadi kan ruasnya ini sudah ada ya. Ruasnya ini 6. Ruasnya ini berapa? 3. PT-nya ya tinggal pakai Pitagoras. Yaitu akar 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti 36 tambah 9. Akar 45. 49 lagi. 45. 45 itu sama dengan 9 kali 5. 9 kali 5 itu berapa? 3 akar 5. Loh gitu ya. Ada? Ada. Yang gampang saya ngerjain ya. Oke. Lanjut. Ah, aman ya sampai sini ya. Berarti intinya titiknya udah tahu tadi ya. Di sini itu 8,5 ya. Berikutnya, satu lagi untuk di soal itu berarti ya. Hmm, Gimana nih? Coba kita baca ya. Perhatikan Anda sudah jarak, ya ini penting nih kayaknya nih. Saya gedein deh. Lihat, jarak R, jarak titik R berarti ini ke garis yang diwakili ruas garis PT. Ini hati-hati teman-teman kalau ada bahasa ini. Garis yang diwakili oleh ruas garis PT. Jadi bukan garis PT-nya bukan, tapi ruas garis yang diwakilin oleh PT. Kan kalau garis itu sebenarnya ya lurus aja terus gitu ya. Jadi kalau kalian lihat nih, PT ini kan sebenarnya kalau kalian garis terus ke sana ya nggak? Gitu. Sebenarnya kan gitu tuh. Ya. Jadi yang dicari adalah jarak titik R ini ke garis ini. Sepanjang itu. Ya, kira-kira jaraknya berapa? Ya, PT itu hanya perwakilan aja dari garis yang panjang itu tuh. Gitu. Jarak dari R ke garis merah ya. R ke garis merah itu berapa? Oke, silakan. Dicari ya. Kalau syarat jarak itu harus apa? Ingat? Harus kalau kita tarik garis harus tegak lurus gitu ya. Ini nanti harus tegak lurus gitu ya. Oke, silakan. Yuk, ini agak mikir jadi kalian yang ngerjain ya. Oke, ini boleh lebih dari 1 menit deh, nggak apa-apa. Yuk, udah pada bener ya. Tasa barusan bener, Natasha juga bener. Oke, yang namanya Syasa bener ya. Oke, lanjut. Yuk, silakan ya. Jarak garis titik ke garis warna merah ya. Jaraknya berapa? Berarti clue-nya adalah cari jarak dari titik ke garis ya. Silakan. Nah, yuk 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 yuk. Silakan. 1 menit lebih boleh. Ini udah ada yang jawab nih, siapa nih? Kita cek siapa yang jawab. Mungkin A. Oke, mungkin ya. Oke. Kamu udah ngitung belum, Sa? Kok mungkin itu? Oke. Oke. Nasya jawabannya A. Gitu ya. Oke. Saya hitung sampai 10 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Oke. Teman-teman, yang masih gitu nggak apa-apa ya. Kalian udah tahu caranya, arahnya ke sini, masih ngelanjutin nggak apa-apa. Siapa tahu kalian jawab sebelum saya ketemu, gitu ya. Oke, jadi kita tadi udah punya jarak titik di sini, yaitu titiknya berapa tadi? 8,5. Oke, jarak dari titik R ke ruas garis yang diwakili oleh PT, berarti ke sana. Berarti artinya sama aja kalian bikin persamaan garis PT dulu, ya nggak? Garis PT ini kan nanti pasti persamaannya, kalau kalian bikin nih, persamaannya itu adalah apa nanti? Persamaan garis PT itu pasti berupa AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya enggak? Gitu kan? Berarti kan jarak dari titik ke garis. Iya, gitu. Sehingga nanti jarak titik ke garis itu masih ingat nggak rumusnya D? Ya enggak rumusnya? AX0 ditambah BY0 tambah C dibagi dengan akar gitu kan? A kuadrat tambah B kuadrat.
Gini kan rumusnya ya. Berarti tugas kalian mencari persamaan garisnya. Lah persamaan garis yang melalui PT itu apa? Nah, jadi boleh pakai caranya boleh macam-macam nih. Kalau kalian punya titik nih, ada titik nih ya. Nah, ada titik seperti ini ya, X1, Y1, di sini ada X2, Y2. Titiknya gimana? Pakai ini kan dulu ya, Y2 min Y1 per oke, sini deh. Nah, pakai yang ini, Y min Y1, sorry sorry. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nanti ketemu persamaannya gitu kan ya. Atau cara mudahnya teman-teman, nah, cara mudahnya adalah kita cari pakai cara cepat. Masih ingat nggak cara cepatnya? Mau bikin persamaan garis yang melalui dua titik ya satu sini ya. Berarti persamaan PT itu adalah melalui berapa? Melalui 8,5 dan melalui 2,2. Ya nggak? Cara cepatnya gimana dulu? Masih ingat nggak? Kita kurangkan ya. 8 kurang 2, 6. 5 kurang 2, 3. Yang kiri kasih Y, yang kanan kasih X. Ini tengah-tengah sama dengan. Terus kali silang kan? 8 kali 2, 16. 2 kali 5, 10. 16 kurangi 10, 6. 6-nya terus di sini. Nah, seperti itu. Oke ya, ketemu deh. Itulah persamaannya. Disinakan boleh bagi 3 semua. Bagi 3 jadi 2Y sama dengan X ditambah 2. Atau persamaannya X min 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, itu dia. Itu persamaan garis PT-nya. Kan gitu ya? Oke, sip. Berarti kalian nanti dapat tuh. Dapat apanya? Dapat D-nya. Ya enggak? Kayaknya kurang tebel ya garis saya ya. Hmm. Oke, dapat D-nya gimana berarti rumus D-nya? D-nya berarti ya udah rumusnya pakai ini nih. Nah, rumus yang ini. Oke. A0, A-nya itu 1. X0-nya adalah titiknya 8, titiknya berarti R itu 8,6. Ya kan ya? Berarti 8 kurangin 2Y berarti 2 kali 6 ditambah C, C-nya 2 gitu kan ya, dibagi gitu kan. Akar A-nya 1, 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Oke, kita hitung ya. Yang atas seperti 8 kurangi 12 min 4 min 4 tambah 2 berarti min 2 ya kan ya. Berarti min 2 per akar 5. Dimutlakkan jadi 2 per akar 5. Dirasionalkan berarti 2 per 5 akar 5. Weh, tebakannya Nasya bener ya. Oke, A mungkin Mas. Oke, luar biasa. Kamu nebak atau ngitung saya ini, Sa? Nah, sip, gitu ya. Berarti caranya itu. Ya, oke, oke, sip. Hati-hati, banyak yang keliru itu jaraknya tuh hitungnya dari sini ke sini. Ya, enggak ya. Jaraknya itu yang harus tarik tegak lurus. Karena itu pasti yang terpendeknya. Ya, oke, aman ya sini ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman? Oke, kalau aman lanjut. Yang ini, oh ini pernah keluar di paket berapa ya? Saya lupa nih. Ya, ini nggak masalah harusnya, cuman kalian harus sabar aja ngitungnya. Apa nih? Bilangan real, barisan bilangan real itu A1, A2 sampai AN gitu ya. Dirumuskan seperti ini. AN plus 1 sama dengan 3AN min 5 untuk setiap n bilangan asli. Berapakah banyaknya dari empat pernyataan berikut yang bernilai benar? Jadi dari empat ini yang benar ada berapa? Gitu ya. Berarti apakah satu saja, dua saja, tiga saja gitu. Oke? 1 menit ya. Nah, yuk 1 menit, 1 menit, 1 menit. Oke, nah saya udah bener sih ya. Ayo saya. Oke, nah saya benar barusan ya. Oke, yang lain. Yo 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 yo. Yuk. Ini nggak susah karena ini sebenarnya hanya semacam deret peraturan aja. Kalian cari polanya, udah ada polanya, tinggal masukin ke rumusnya aja. Cari berarti karena di sini ada A1, ada A1, ada A2, ada A4 ya. Jadi di sini ada A1, A4, A4, A3, A5. Berarti tugas kalian mencari A1-nya yang berapa, A3-nya berapa, A4-nya berapa, A5-nya berapa. Gitu ya. Yang diketahui salah satunya A2-nya. Udah gitu. Ya. Oke, oke. Oke dong. Oke, jadi pakainya rumus ini. Yuk, 1 menit. Sambil saya ngotret ya. AN tambah 1 sama dengan 3. AN min 5. Oke.
Nanti kalau jawab sebutin ya yang benar nomor berapa aja. Ah, gitu ya. Yang benar nomor berapa aja? Nomor satu kah, dua kah, tiga kah, atau empat? Ya. Silakan Mas Bro dan Mbak Sis. Oke, saya tak ganti warna. Oke, silakan. Yuk, yuk. Nah, ini pada melek apa pada tidur ini ya? Oke. Satu, dua, empat. Oke. Tasa udah jawab satu betul, dua betul, dan empat betul. Oke, kita cek langsung ya. Karena sudah yang jawab. Pernyataan satu dan berapa ya Mas? Bentar. Oke, Ines masih satu betul. Ayo Ines. Satu dan dua. Oke. Ines satu dan dua. Tasa satu, dua, empat. Oke, yang lain? Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Oke, yuk kita cek ya. Teman-teman salah nggak masalah ya. Kita cek dulu. Karena A2 yang diketahui berarti kita pakai A2. Berarti kalau sini A2 berarti ini A1 ya nggak? Berarti 3A1 gitu kan? Ini main 5. Gitu kan? A2-nya itu berapa? A2-nya itu 4 katanya. Ini 4. 3A1 min 5. Kalau saya lanjutkan ke sini, berarti artinya 9 itu adalah 3A1. Berarti A1-nya adalah 3. Oh, betul. A1-nya betul. Ah, gitu. Oke ya. Ini A2. Kalau saya lanjutkan ke A3, berarti A3 itu kan berarti 3AL. Berarti sebelumnya 3A2 min 5. Kita masukin ya. Kita masukin berarti 3A2, A2-nya 4, berarti 3 kali 4 kurangi 5. 3 kali 4 itu 12 kurang 5 berarti 7. Nah, berarti A3-nya dapat 7. Natasha 1, 2 juga. Oke, kita cek sekarang A4. Nah, gitu ya pada jawab ya. Cakep. A4-nya itu berarti 3 kali A3. Gitu kan ya. Ini jelek banget A-nya ya. A3. Aduh, sama aja jelek. Ini A3 kurangi 5, gitu kan. A3-nya berapa? 7. Berarti 3 kali 7 kurangi 5. 3 kali 7, 21. 21 kurangi 5, 16. A4-nya udah ada. Satu lagi A5. A5 berarti 3 kali A4 kurangi 5. A4-nya berapa, Mas? A4-nya adalah 16. Berarti 3 kali 16 kurangi 5. 3 kali 16 itu berarti 48 kurangi 5 berarti 43. Nah, gitu ya. Kita cek ya satu persatu. A4-nya 16. Bener nggak A4-nya 16? Oh, betul. Ah, ini betul. A4 kurangi A3 8. A4-nya berapa sih A4-nya itu? 16. Kurangi 7. Harusnya 9 ya. Oh, berarti ini salah. Oke. A5-nya prima. 43 itu prima enggak ya? Nah, pernyataannya blur, Mas. Oh, blur tuh. Blur enggak ya? Di tempat yang lain enggak blur kan ya? Oke. Tempatmu jaringannya, Pak. Oke. Oke. Gitu ya. 5 itu berarti berarti 5. A5 itu prima ya, benar ya. 43 itu prima. Nah, berarti betul. Berarti yang betul satu, 2, dan 4. Berarti ada 3 pernyataan. Oke, sip. Udah banyak yang betul tuh. Oke, Natasha betul. Ines kurang satu aja, ya kan? Tasya betul. eh oke, gitu ya. Sip. Gitu ya. Natasha betul. Oke, sip. Wah, mulai banyak yang betul tuh. Gitu ya, teman-teman ya. Tinggal nggak cepetnya. Pokoknya harus cepet kalau PK. Aman? Lanjut. Nah, ini gampang harusnya. Nah, ini harusnya nggak nyampe 1 menit. Yuk, teman-teman, kita cek. Ada kelompok A ini datanya. Kecoret malah. Sorry. Oke, maaf. Ini ada kelompok A, ya. Kelompok A ini datanya. Kelompok B ini datanya. Ada berapa pernyataan yang betul? Nah, kayak barusan kalian sebutin mana aja yang betul, gitu ya. Rata kelompok A sama dengan rata kelompok B, kelompok A sama kelompok B. Oke, ini nggak masalah, ya. Yuk, dihitung, ya. Kai, masih blur nggak, Kai? Harusnya sih nggak, Kai. Ini di tempat Kai katanya Kaila ngeblur, ya, soalnya, ya. Dicek ya, Kai ya. Oke, saya sambil izin minum. Udah nggak, Mas? Oke. Oke, yuk. Sip. Hmm. Ini bisa ya. Ini teman-teman ini soal kalian dapat poin harusnya ya.
Ini soal yang harus kalian dapat poin. Rata-rata kelompok A sama dengan rata-rata kelompok B. Oke, tiga Mas. Oke, tiga. Sebutin Brin. Mana aja yang Brin yang betul Brin. Nomor berapa aja Brin? Oke, oke. Sabrina udah jawab. Oke, yang lain? Satu, tiga, empat. Misel, satu dan empat. Beda tiga. Natsya, satu, tiga. Oke, sip. Udah berjawab. Oke, kita eksekusi ya. Rata kelompok A sama dengan rata kelompok B. Oke, rata-ratanya berarti yang A, rata-ratanya A, berarti kita hitung ya. Rata-ratanya A ini kalau kita jumlahin berapa nih? 25 ya. 25 dibagi 5 yaitu 5 rata-ratanya. Rata-rata kelompok B adalah ini juga kalau kita jumlahin sama 25 juga. 25 dibagi 5 yaitu 5 juga. Betul yang ini. Oke, lanjut. Jangkauan kelompok A lebih kecil daripada jangkauan kelompok B. Oke, kita lihat jangkauan A, CA, itu berarti 10 kurangi 2, yaitu 8. Dengan jangkauan B adalah 10 kurangi 3, yaitu 7. Berarti yang dua salah. Oke, gitu ya. Terus median kelompok A sama dengan modusnya. Median kelompok A itu adalah 5 dan modusnya juga 5, berarti betul. Median kelompok maaf, sorry salah. Nah, yang A, yang B nih ya. Betul. Nah, modusnya sama, ini juga sama ternyata. Oke, ini juga sama betul. Betul, betul. Satu, tiga, empat, ada tiga. Nah, bisa kan? Sip. Ya. Aman ya? Aman, Mas. Lanjut. Yang ini. Yang ini apa namanya? Oke, fungsi G dan F didefinisikan sebagai berikut. Gx adalah X kuadrat plus 2X min 8. Fx adalah Gx plus 1. Oke, mana yang benar, mana yang salah? Oke, silakan jawab. Jawabnya BSSB gitu ya. BBS Mas, SSB gitu ya. BSS kayak gitu. Oke, SSS Mas. Oke, gitu ya. Silakan, yuk. Ini 1 menit lebih sedikit bolehlah ya. Silakan, yuk. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Silakan. Berdasarkan informasi di atas, kliklah jawabannya yang benar ya. Apakah G-1 sama dengan -9? Gitu ya. Grafik FG diperoleh dari pergeseran grafik fungsi G satu satuan ke kanan. Grafik F memotong sumber di 1,0. Oke. Oke, silakan. Yuk. Silakan, silakan. Hmm. BSB Sabrina, wes Sabrina mulai on fire ya. Besep. Nah, Sabrina jawabnya besep. BSB. Yuk, yang lain. BBS. Kalau GGS ganteng-ganteng serigala ya. Oke. Oke, coba kita jawab ya. Bismillah. G-1 kita cek yuk. G-1 ya tinggal masukin aja sih. G-1 ya nggak ada masalah nih ya. G-1 berarti -1 kuadrat. 1 2 kali -1 -2 -8 jawabannya -9. Betul ya? Betul. Nah, gitu ya. Yang berikutnya grafik G mau diperoleh grafik F diperoleh dari G digeser satu satuan ke kanan katanya. Oke, kita cek. Ini kata-katanya Fx itu sama dengan G tapi X-nya tambah satu. Ah, gitu. Ya. Gimana ya, masih ingat nggak? Catatan sini ya, saya kasih catatan. Catatan. Grafik ya, kan geser itu bisa atas kanan bawah, atas kiri ya. Atas bawah kanan kiri kan gitu ya, teman-teman. Kalau gesernya atas, sorry. Gesernya atas itu fungsinya adalah Y ditambah dengan A. Gitu kan ya. Kalau gesernya bawah itu fungsinya nanti Y ya dikurangin A. Oke. Tapi kalau gesernya kanan itu adalah X kurangin A. Nah, kebalik ya malah ya. Tapi kalau gesernya kiri ya gesernya kiri adalah X ditambah A. Gitu kan ya. Karena ini ditambah berarti ini harusnya ke kiri. Gitu kan ya. Nah, ini harusnya kiri. Karena dia ditambah.
Gitu. Sip, berarti ini bukan ke kanan, salah, harusnya ke kiri. Gitu. Oke. Lanjut. Grafik fungsi f memotong di 1,0. Ya udah, kita masukin ya, coba ya. Kita masukin berarti fx itu g G-nya diganti dengan X plus 1. Berarti artinya X plus 1 kuadrat ditambah 2 kali X plus 1. Ya kan ya. Kurangin dengan 8. Oke, masukin F1 yuk. F1. F1 berarti 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kurangi 8. Berarti ini 4 tambah 4 0. Berarti titiknya 1,0. Oh ya betul. Berarti BSB. Yap betul. Kayak betul, Nasya betul, Tasya betul, Natasha betul. Oke, sip. Udah pada pinter canggih. Yuk, lanjut, Mas Bro. Ya, yang ini dia. Yuk, lagi, yuk. Bismillah. Suatu kon atau kerucut memiliki volume 9 pi cm kubik. Tingginya adalah 8 cm. Berdasarkan informasi di atas, carilah jawaban yang tersedia berikut. Ya, mana yang benar, mana salah. Luas kerucutnya adalah luas alas ya, 36 cm persegi. Garis pelukisnya adalah 10 cm. Luas seluruh permukaan kerucut adalah 100 pi. Gitu ya. Ini sebenarnya dasar dasar kerucut banget nih. Dan ini enak karena jawabannya berupa pi gitu ya. Jadi kalian nggak usah mikirin 22/7 atau 3,14-nya ya. Yuk kerjain 1,5 menit ya. Oke, yuk. Ini yang cowok siapa aja nih? Yang cowok hadir siapa aja nih? Kita cek ya. Kayaknya banyak kan cewek nih. A itu cowok ini ya. Kan kalau di Bandung itu cowok, berarti A itu cowok nih ya. Oke. Misel, nah kita Raffi. Kayaknya cowoknya cuman Sofan. Oh, Sofyan sama Raffi. Yo, belum ada yang jawab nih. Sofyan sama Raffi jawab dong. Ada lagi nggak? Oke. Yang cowok lagi nggak ada ya? Cowok lagi ya? Adanya yang fotonya cowok. Siapa nih? Natasha, opa-opa Korea. Oke, pernyataan satu benar. Oke. Lanjut, yang dua benar atau salah? Oke, Salma Sabrina, Sofyan Stefani, BBS. Oke, Tasa BBS. Oke, pernyataan dua benar. Kayak nyicil sih. Pernyataan dua benar. Oke. Oke, sip. Coba kita cek ya. Satu. Yang pertama adalah luas kerucut gitu. Oke, kita cek bertahap. Oke, di sini deh. Volume itu sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Volumenya adalah 96 pi, gitu kan ya. Sama dengan sepertiga luas alas kali tingginya 8. Gitu ya. Oke, Mas Bro Mbak Sis, kita cek nih. Coret-coret jadi 12. Ya kan ya. Berarti tinggal kali silang 12 kali 3 36. 36 pi sama dengan luas alas. Oke, betul. Gitu. Pernyataan tiga salah. Oke, lanjut ya. Nomor satu betul. Panjang garis pelukis. Nah, panjang garis pelukis itu kan kalau kalian gambar nih. Berarti kan harus tahu jari-jarinya dulu ya. Harus tahu jarinya dulu. Baru kita bisa hitung garis pelukis. Luas alas itu kan sama dengan luas lingkaran. Ya kan ya. Pi R kuadrat sama dengan 36 pi. Ya kan ya. Kita coret. Pi-nya coret. Coret. Berarti R kuadrat sama dengan 36. Berarti R-nya 6. Oke. Kalau garis pelukis itu kan gini kan ya garis pelukis itu ya. Oke. Seperti ini. Garis pelukis itu yang miring ya. Oke. Ini R-nya adalah 6. Tingginya 8. Gitu kan ya. Pakai Pitagoras ada 6 ada 8. Ya berarti miringnya ini 10. Betul berarti. Betul juga. Gitu ya. Oke, sip. Luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu kan luas permukaan itu ada apa ini namanya? Luas alas, ada selimut, ya kan ya? Luas permukaan itu rumusnya berarti luas alas tuh pi r kuadrat, luas selimut tuh pi r s. Ada yang luasnya seperti ini atau boleh
PR dalam kurung R tambah S juga boleh. Gitu ya. Yuk, terus ini Pi, R-nya itu adalah 6, R lagi 6 tambah S-nya 10 kan gitu ya. Berarti Pi, itu langsung aja. 16 kali 6 itu 16 kali berapa nih? Betul. Pi kali 6 kali 16. Oke, gitu ya. Berarti 96 pi harusnya ya. Oke, sip. Ini salah. Oke, berarti benar-benar salah. Oke, ini banyak yang betul ya. Kayak betul. Mana lagi nih yang betul ya? Natasha betul. Kayak betul. Tasya betul. Oke. Nasya. Oke. BSB satu betul. Oke, sip. Lanjut. Ini nggak ada isu. Lanjut Mas. Lanjut, lanjut. Oke, yang ini. Wah, ini gimana nih ya? Oke, teman-teman. Ini dia. Hmm. Lihat, ini seperti biasa, kalian sudah ketemu. Kalau kayak gini cara bacanya baris terus kolom ya. Jadi kan ini panah gitu ya. Ini tanda apa ini namanya? Tanda plus gitu ya. Ini bacanya baris dulu baru kolom. Contohnya gini, satu bulat panah tiga ya, satu satu bulat plus tiga berarti artinya baris ke satu kolom ketiga, baris ke satu kolom ketiga berarti ini hasilnya dua, kayak gitu ya cara bacanya ya, baris dulu baru kolom. Di sini dikasih tahu teman-teman bahwa A bintang B itu adalah A bulat B ditambah B gitu ya. Terus P itu adalah dua bintang satu bintang tiga, dan Q 10. Oke, yuk kalian kerjain ya. Nggak susah, ini cuman butuh teliti aja ya. Ayo kita tungguin ya. Kalian teman-teman bisa ngerjain ya. Kalau kalian belum bisa cepet kayak teman-teman yang lain, nggak masalah. Yang penting kalian bisa terbiasa dengan kondisi eh, ditungguin gitu ya. Karena kalian nanti pas ngerjain itu bener-bener kayak ditungguin gitu ya. Oke, yuk kerjakan Mas Bro dan Mbak Sis ya. Waktunya masih cukup insya Allah. Oke, C, Nasya, C. Wah, cepat sekali. Hmm, oke ya. Ini dua bintang satu tambah satu bintang tiga. C itu berarti kuantitas P sama dengan Q gitu ya. Natasha juga C. Oke, udah bisa jawabnya. Oke, yuk. Wah, udah bisa cepet-cepet ya. Sama dengan. Oke, C juga. Oke, wah luar biasa kalian. Berarti dua, sorry. Berarti dua bintang satu sama dengan dua bulat satu ya kan ya, ditambah dua, dua bulat satu itu berarti lima, berarti kan ini sama aja, lima ditambah dua sama dengan tujuh gitu kan ya. Terus berikutnya adalah satu bintang tiga, berarti sorry, berarti artinya satu plus bulat tiga ditambah satu, berarti artinya di sini adalah baris ke satu kolom ketiga, baris ke satu kolom ketiga itu dua, berarti di sini adalah dua ditambah satu sama dengan tiga. Gitu ya. Berarti kalau kita jumlahkan berarti dua bintang satu ditambah dengan satu bintang tiga itu hasilnya 10. Oke, berarti artinya kita dapat bahwa P-nya itu 10 dan Q-nya juga 10. Yaitu jawabannya C. Pinter. Gampang ya? Oke, sip. Nih, curhatan saya ocak-ocakan kayak gini. Oke, sip. Lanjut. Yang ini, gimana nih? Yuk, ini makanan kalian sehari-hari nih. Inverse ya. FX adalah yang barusan udah pada betul ya. Semua yang jawab barusan betul semua. Ya. 16 adalah FX adalah X plus K dibagi dua. Oke. Untuk suatu bilangan K positif memiliki inverse F inverse yaitu F inverse K kuadrat sama 3. Maka hubungan P sama Q gimana? Oke, yuk kerjain. Nah, ini udah sering ketemu nih anak neutron ya. Oke, saya kayaknya harus sambil nyolokin HP nih ya. Laptop saya mau habis. Bentar, saya izin sambil ngecas ya. Hmm. Oke, yuk. Silakan. Silakan, silakan. Pakai cara inverse yang biasanya itu ya, teman-teman ya.
Yang FA sama dengan B, berarti F inverse B sama dengan A, gitu ya. Oke, silakan. Yuk. Tuh dua, tuh dua, tuh dua. Hati-hati. Nanti K-nya ada kemungkinan ketemunya ada dua ini ya. Kalau dilihat karena ada K kuadrat di situ. Oke, kehamilan ambil apakah diambil K-nya dua-duanya atau enggak ya. Silakan. Yuk, ayo Reva boleh jawab. Sabrina, Steph jawab lagi Steph. Nah, Raffi mana Raffi? Raffi masih ada nggak ya? Oke, Yofi. AA Raffi. Nah, tidur apa Vi? Kok diam aja Vi? Oke, yuk. Satu, dua, belum ada yang jawab. Nah, ada yang jawab satu, dua, beda-beda nih jawabannya nih yang sudah masuk. Ada yang jawab D, ada yang jawab A, gitu ya. Oke, oke kita bahas yuk. Kita jawab ya. Yang masih ngerjain boleh. A Mas. Oke, yuk kita kerjain. Kita cek ya. Fx. Nah, berarti Fx sama dengan X ditambah K per 2, sedangkan F inverse K kuadrat itu sama dengan 3. Kan ini sama dengan ini sama dengan ini. Gitu kan ya? Berarti artinya, kalau saya tulis nih, nah ini harus sama nih. Gitu kan ya? Berarti X-nya kan sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti kita bisa kerjain bahwa K kuadrat sama dengan X ditambah K dibagi 2. K kuadrat ya K kuadrat sama dengan X-nya berapa tadi? 3 ditambah K dibagi 2. Gitu ya. Oke, kita kalikan berarti 2K kuadrat sama dengan 3 ditambah K. Gitu ya. 2K kuadrat min K min 3 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kita faktorin ya. Kalau belum terbiasa kasih seperdua. Nih 2K gitu kan ya. 2K. Nih, kalikan tadi bilangan yang dikalikan ketemu min 6 ditambahkan min 1, yaitu min 3 sama positif 2. Setengahnya kali yang kanan, gitu kan ya. Oke, kali yang kanan berarti jadinya adalah K plus 1. Oke, kalau udah terbiasa langsung ke 2K min 3 K plus 1. Yang ini K-nya adalah 3 per 2, ini K-nya sama dengan min 1. Kita cek, di sini ada kata-kata K-nya real positif. Nah, berarti artinya yang K-nya nggak positif nggak dipakai. Berarti ini nggak dipakai. Nah, gitu maksudnya. Berarti K-nya 3 per 2, gitu ya. Berarti kalau K-nya 3 per 2, jadi artinya P-nya itu sama dengan K sama dengan 3 per 2. Sedangkan Q-nya sama dengan 1. Berarti kalau lihat di sini P-nya lebih besar daripada yang Q. Nah, gitu ya. Sip, betul jawabannya A. Ah, ya, oke. Gitu ya. Malah Nasya bingung ya. Antara A apa D gitu ya. Ya, gitu ya. Saya ya karena itu ada kata-kata K-nya harus real yang positif. Berarti yang negatifnya akhirnya nggak kita pakai gitu ya. Sip. Natasha betul. Nasya oke betul. Gitu ya teman-teman ya. Sip. Jangan sampai terkecoh. Ya. Kadang-kadang kalau kita nggak teliti, kadang-kadang hal-hal yang seperti ini nggak kebaca biasanya ya. Oke, kalau kalau ini nggak kebaca, jawabannya jadi D kalian ya. Oke, lanjut ya. Yang ini, yuk, ini mulai soal-soal yang harganya mahal, ya. Ini kalian kerjain deh. Ini soal ini harganya mahal. Saya selalu bilang, buat teman-teman yang pingin skornya di atas 700, soal-soal seperti ini, nah ini harus bener, ya. Nah, yuk, cobain deh. Mumpung waktunya masih cukup panjang, masih ada 15 menit lagi untuk 4 soal. Kalian coba yang ini. Ini lebih dari 2 menit pun nggak masalah. Ya, ini 3 menit pun nggak masalah. Oke, yuk. Nah, jadi soalnya cukup sederhana, teman-teman. Soalnya sangat sederhana banget. Misalkan X dan Y adalah bilangan bulat. Ya, apakah X lebih besar daripada Y? Cuman gitu doang tuh. Berarti kan tergantung X-nya dan tergantung Y-nya, gitu ya. Nah, di sini X dan Y-nya udah dikasih tahu. Oke, yuk cobain ya. Saya tunggu agak lama nggak masalah karena ini penting banget kalian bisa eh, ngerjain soal ini. Yang mau UGM, UTB, mau UP, mau UI gitu ya.
Undip deh juga gitu ya. Harus bener nih soal gini ya. Apalagi mau teknik gitu ya. Oke, harus bener ya. Yuk, silakan. Saya tunggu agak lama nggak apa-apa. Oke, C Mas. C itu dua pernyataan bersama-sama. Oke, Sabrina udah jawab C. Wah, udah mulai cepet nih Sabrina ya. Yang lain, Tasa juga C. Wah, ternyata tidak nyampe lebih ya. eh Tidak lebih dari 2 menit kalian sudah bisa jawab ya. Oke. Oke. Yang lain? Natasha juga C. Wah, luar biasa. Udah cepet-cepet semua. Michelle juga C. Nasya C. Wah lah, luar biasa kalian. Lelah, kok hebat ternyata. Ya. Kita cek ya. Apakah X lebih besar daripada Y? Kita cek. Untuk kondisi ini berarti artinya kita benar-benar tergantung nilai X-nya berapa dan nilainya Y-nya berapa ya. Mungkin secara sekilas kita udah bisa nebak. Kalau X-nya diketahui aja ini nggak bisa. Y-nya diketahui aja juga nggak bisa. Berarti dua-duanya harus diketahui. Gitu kan ya. Oke, tapi untuk lebih detailnya seperti apa kita cek ya. X-nya sama dengan 2K dan K-nya itu adalah lebih lebih dari satu. Berarti kalau satu segini sebenarnya pembahasan detailnya ya. Kalau cepatnya tadi nih, kalau cepatnya harus ada X-nya, harus ada Y-nya ya untuk mengetahui ini. Berarti ya X sama Y-nya harus dua-duanya ada. Berarti dua-dua persamaan harus dipakai gitu ya. Seperti itu. Tetapi apakah benar gitu ya? Kita cek dulu. Berarti K-nya itu berapa sebenarnya? K-nya itu kan sebenarnya 2 3 4 dan seterusnya. Ya kan? Kalau K-nya segitu, berarti X-nya itu berapa? X-nya itu kan dua kalinya K. Berarti 4 6 8 dan seterusnya. Gitu ya. Kalau X-nya 4, misalnya saya ambil 4, apakah 4 itu lebih besar daripada Y? Ya nggak tahu. Tergantung nilai Y-nya. Paham ya? Berarti ini tidak cukup. Nah, berarti ini tidak cukup. Paham ya? Seperti itu. Terus yang berikutnya, ya, yang berikutnya ini tergantung M-nya. M-nya lebih kecil daripada 2. Berarti M-nya itu adalah 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Gitu ya. Dan Y-nya 3 kalinya. Berarti artinya 3, 0, min 3, dan seterusnya. Kalau kita cek X lebih besar daripada Y, Y-nya itu adalah ini dia 3 dan sebagainya. Apakah X lebih besar daripada 3 misalnya? Ya tergantung X-nya, ya kan ya. Kalau X-nya 1 jadi salah, tapi kalau X-nya 4 jadi betul. Berarti ini tidak cukup. Gitu ya. Lah, gimana kalau digabung? Ya kan ya. Saya tulis di sini ya. Kalau 1 dan 2 digabung. Kita cek. 1 dan 2 digabung berarti artinya pertanyaan satu itu X-nya itu udah jelas tuh. X-nya itu 4, 6, 8 dan seterusnya. Artinya X-nya itu lebih besar sama dengan 4. Ya enggak? Ke kanannya 4. Sedangkan Y-nya, nah kalau kalian lihat itu adalah ada 3, 0, min 3, terus dan seterusnya. Artinya Y-nya itu lebih kecil sama dengan 3. Kalau kalian lihat di sini, X-nya pasti selalu lebih besar daripada 3, gitu ya. Berarti X-nya selalu, selalu forever lebih dari Y. Gitu ya. Sehingga 1 dan 2, wes luar biasa kalian. Sip, betul ya? Gitu ya. Oke, tapi kalau kalian sekilas gitu ya langsung, oh ada X-nya harus ada Y-nya, gitu ya. Oke. Kebetulan soal ini tidak ada jebakan ya, jadi aman. Nomor 18. Ini dia. Yuk. Oke, ini lebih dari 1 menit nggak masalah. Saya bantu baca. Bantu baca aja tapi ya. Oke. Lingkaran L berpusat di 3,4. Memiliki jari-jari R. Jari-jarinya R. Apakah garis Y sama dengan kamu memotong garis L? Gitu ya. Apakah Y sama dengan K itu memotong L? Oke. Putuskan apakah 1 dan 2 pernyataan itu cukup. Satu jika dikasih R-nya aja 5, nikahnya aja 8. Oke. Coba ya. Oke. Silakan. Ya. Silakan. Yuk. 1 menit deh. Karena tadi udah pinter nebaknya. Bukan nebak sih. Udah pinter ngitungnya. Atau menganalisanya nomor 17. Harusnya ini bisa juga. Yuk. 1, 2,
agak agak lama nggak apa-apa deh ya. Ayo Raffi, wakili anak cowok yang jawab Vi. Ayo Vi, Sofyan ya Sofyan. Ah, Natasha C. Oke, tapi masih ragu-ragu. Oke, oke. Gak apa-apa ya. Yuk yang lain. Apakah beneran C gitu ya? C juga. Oke. Yang lain. Ah, ada dua yang udah jawab. Dua-duanya jawab C. Mungkin C, oke. Ya, karena mungkin kalian nebaknya adalah, oh harus ada R-nya ya, harus ada K-nya ya, seperti itu. Oke, mungkin C. Oke, kita cek ya. Oke, seperti jawaban kalian betul, sepertinya. Tapi kita nggak tahu apakah ini jebakan atau enggak. Jadi kalau kita analis ya teman-teman, kalau saya gambar sebuah lingkaran, ya, gambar sebuah lingkaran nih. Nah, saya ada lingkaran ya. Ya sebentar. Saya ada lingkaran seperti ini, gitu ya. Dia berpusat di 3,4 di sini. 3,4. Paham ya? Terus ada garis Y sama dengan K, itu kan berarti garis datar, ya nggak? Garis ini tuh garis datar. Oke, berarti akan ada garis di sini nih. Nah, paham ya? Analisanya gimana sih sebenarnya cara menganalisanya? Artinya ini ke sini kan R, ya nggak? Ini ke sini juga R. Paham ya? Berarti artinya titik yang di sini, titik terjauhnya itu adalah 3 ditambah R. Paham ya? Oke. Titik ke sini, ini jarak yang terbawahnya itu adalah 3 minus R. Oke. Paham ya sampai sini ya? Oke. Berarti analisanya garis K-nya itu biar memotong itu harus ada di mana. Gitu kan ya? Karena garis K itu bisa di mana aja. Oke. Kalau saya gambar nih pakai warna hijau ya. Garis K itu bisa di sini atau bisa di sini atau bisa di sini. Nah, ini namanya garis Y sama dengan K, ini garis Y sama dengan K, ini garis Y sama dengan K. Kapan dia akan memotong, teman-teman? Dia akan memotong K-nya itu jika apa? Jika K-nya itu berada di antara 3 min R sama 3 plus R. Gitu. Ya, jadi harus ada di antara itu, gitu ya. Kalau cuman persamaan satu aja, misalnya ya, jadi saya geser nih. Nah, jadi harus ada di situ. Kalau pernyataan satu aja, saya tulis R-nya 5 nih. Kalau R-nya 5 berarti jadinya apa? 3 kurang 5 min 2. Lebih kecil dari K, lebih kecil dari 8. Ya nggak tahu, K-nya nggak tahu berapa. Ya kan ya. Kalau K-nya 6 betul. Kalau K-nya 9 salah. Kayak gitu kan ya. Oke, berarti ini tidak cukup. Gitu ya. Jadi nganalisanya gitu sebenarnya. Oke ya. Ini berarti tidak cukup. Sip. Terus yang kedua. Nah, jika K-nya dikasih tahu 8. Jika K-nya 8, berarti R-nya 3 min R lebih kecil. 8 lebih kecil 3 plus R. Ya tergantung R-nya juga, ya kan ya. Kalau R-nya misalnya saya ganti dengan 9, ya betul. Tapi kalau R-nya saya ganti dengan 2, jadi salah, gitu kan ya. Berarti ini juga tidak cukup. Nah, ini juga tidak cukup. Gimana kalau satu dan dua? Nah, satu dan dua, gitu ya. Kalau satu dan dua berarti kita dapat min 2 lebih kecil 8 lebih kecil mana tadi? R-nya 5 ya, berarti 8 juga. Gitu ya. Oke. Berarti artinya K-nya ada, ya kan? K-nya ada, R-nya juga ada, gitu ya. Oke. Itu R-nya persen 3 mana? Mm-mm. Itu kenapa R-nya oke, gitu ya. Misalnya saya jelasin lagi ya. Oke ya. Saya lanjut ini dulu sebentar. Ah, ini berarti kalau saya masukin tadi kan, masukin R-nya 5, berarti kan ketemu nih. Min 2 sini 8. Ya kan, min 2 sama 8. Kalau dimasukin K-nya 8, sini 8. Gitu kan ya. Posisinya
Di sini 8. Min 2 lebih kecil dari 8, betul. Tapi di sini, ini harusnya ada sama dengannya ya. Dia harus adanya posisinya harus ada sama dengan, maaf. Ini harusnya ada sama dengannya. Ini harusnya ada sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan ya. Ini harusnya ada sama dengannya karena pas nempel juga dia masih eh menyinggung gitu kan ya. Oke. Oke, sebentar. Tetapi sebentar. Berikut apakah jawabannya memotong? Maaf, sorry. Karena ada kata-katanya memotong ya, bukan menyinggung. Berarti benar, teman-teman. Nggak harus ada ininya ya. Nggak harus ada sama dengannya. Kalau sama dengan berarti dia nanti ada kemungkinan menyinggung. Tapi karena dia kata-katanya memotong, dia ada katanya memotong, berarti harus benar-benar di dalam. Oke. Tetapi kita bisa jawab di sini. Saat di sini, ya saat di sini nih teman-teman. Saat ini ke sini, sorry. Sebentar. Sebentar Mas Bro, Mbak Sis, sebentar. Sebentar ya. Oke. Oke, gitu ya. S- Sebentar saya cek lagi. Yap, betul gitu ya. Betul, berarti dia betul ya posisinya ya di sini ya. Oh, dia itu ternyata pas saya cek di soal aslinya, itu dia dibolehkan tidak hanya memotong karena memotong itu nanti di sini ya pas barusan saya cek soal aslinya. ah, di sini memotong atau menyinggung. Ya. Memotong atau menyinggung. Gitu ya. Berarti boleh ada sama dengannya. Sorry. Karena soal aslinya gitu ya. Oke. Sip. Nah, berarti ini. Iya, kalau gini jadi benar ya. Sip. Oke ya. Berarti jawabannya benar yang C. Karena dia boleh memotong atau menyinggung. Ya. Oke, tadi kayak jawab kenapa R tambah 3 sama R kurangi 3. Jadi gini kayak. Nah, jadi kan posisi titik di sini, ya titik di sini posisinya adalah 3,4 nih, 3,4. Ya, posisinya 3,4. Kalau dia ditambahin jari-jari, berarti ya. Oke, oke. Oke. Saya yang salah ya. Hmm, ya. Oke, saya yang salah ya. Harusnya bukan 3 ya, teman-teman ya. Oke, harusnya apa? 4. Sorry. Nggak ada yang ngingetin nih. Sorry teman-teman, ini saya yang salah. Pantesan ada pertanyaan. Oke, harusnya bukan 3, tapi 4. Kenapa? Karena dia diambil Y-nya. Harus ini 4 min R, sininya 4 plus R. Gitu ya. Oke, thank you. Ya, berarti harusnya ini 4 juga. Sorry. Oke, harusnya ini 4 ya. Ini 4 min R sama 4 plus R. Oke, berarti ini harusnya kalau saya masukin. Oke. Thank you. Berarti harusnya 4 min 5 berarti min 1. Ya kan ya? Ini berarti 9. Oke, sip. Terus berikutnya ini berarti 4 juga. Sorry, ini harusnya 4 semua ya. Karena harusnya yang Y posisinya ya. 4, sini 4. Oke, ini juga berarti harusnya posisinya jadi berapa teman-teman? Ini harusnya 4. Ini min 1. Ya kan ya? Ini 9. Sip. Betul. Gitu ya. Oke, thank you. Ya, atas koreksinya Kay. Oke. Gitu ya. Sip, berarti jawabannya betul yang C. Oke. Ya, ini gampang. Ini nih saya yang bahas wes gitu ya. Ini gampang ya. Ini tinggal cari K biasa aja. Berarti ini gimana jawabannya nih? Tinggal 2 akar K min 3 gitu kan. Sama dengan berapa ini berarti? 12. Berarti akar K min 3 sama dengan 6. Ya, berarti K min 3 sama dengan 36. Berarti K-nya adalah 39. Sip. Selesai. Gitu ya. Oke, sip. Mantap. Ya. Nomor 20. Nomor 20 ini juga nggak ada masalah. Saya bahas aja.
Banyaknya susunan dari 4 huruf. Banyaknya susunan 4 angka dari ini. Angka pertamanya ganjil dan urutan terakhirnya adalah 6. Ya, ini harusnya nggak ada masalah. Jadi kalau saya bikin 4 gini aja. Nah, gitu ya. Angka pertamanya ganjil. Ganjil berarti bisa 1, bisa 3, bisa 5. Berarti ada 3 kemungkinan. Sini ada 6. Ya berarti 1. Ya kan? Karena tadinya ada 6 bilangan, sudah dipakai 2. Berarti ini tinggal 4, ini 3. Jadi 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36. Selesai. Gitu ya. Sip. Berarti ini jawabannya 36. Oke. Alhamdulillah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you, makasih atas semuanya yang hadir hari ini. Semoga nanti UTBK kalian lancar. Walaupun saya mendoakan kalian nggak harus ngelewatin UTBK. SNBP-nya keterima nanti ya. Kalau seandainya yang ngelewatin UTBK, semoga UTBK-nya dimudahkan dan keterima di perguruan tinggi impian kalian. Oke, makasih ya teman-teman ya. Selamat malam, selamat beristirahat di bawah rintik hujan yang syahdu ini. Oke. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu besok kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau filenya. Makasih, Oke, Mas. sama-sama nanti di-share sama Mas ini ya, Mas siapa namanya itu? Mas Maul ya. Makasih, O- Mas. Oke, sama-sama. Masih Mas Heri. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih juga Tasya, sama-sama.